Oke, di sini saya akan berbagi tentang pembelajaran pemrograman Laravel yang sekarang sangat banyak digemari di dunia industri. Untuk langkah-langkah awalnya nanti akan saya jelaskan, namun jangan lupa subscribe di channel saya, yaitu Code19. Oke, selanjutnya kita bahas tentang senjata atau tools pemrograman Laravel. Yang pertama yang perlu Anda siapkan yaitu Laragon. Jadi ini merupakan universal development environment untuk PHP, Node.js, Python, Java, Go, Ruby yang cepat dan ringan. Tentunya Laragon ini sebenarnya mirip dengan SAMPP kalau Anda pernah belajar tentang pemrograman PHP. Jadi nantinya kita gunakan sebagai server ketika kita menggunakan database. Yang kedua adalah Node.js. Jadi sebenarnya Node.js sendiri tidak ada hubungannya dengan PHP. Namun pada Laravel terdapat Laravel Mix yang merupakan package Node.js. Sedangkan NPM adalah Node Package Manager yang merupakan command line yang dapat menyalurkan interaksi pada platform online. Tentunya NPM ini sebenarnya sudah include di Node.js, jadi jangan khawatir ketika Anda ingin menginstal NPM harus download dulu. Tapi sebenarnya sudah terinclude Node.js. Dengan kata lain, Node.js ketika sudah Anda install berarti Anda sudah menginstal NPM. Kemudian berikutnya yang keempat yaitu text editor Visual Studio Code. Jadi text editor yang bagi saya memudahkan para programmer seperti saya karena banyak extension yang tersedia dan dapat langsung digunakan. Jadi ini sangat membantu sekali. Nanti bisa Anda coba deh kenapa kok Visual Studio ini cukup berguna. Kemudian ada Composer. Jadi Composer merupakan dependensi manajemen untuk PHP. Jadi bisa dikatakan bahwa nantinya ketika kita menginstal Laravel kita menggunakan Composer. Sedangkan Gitbus ini merupakan aplikasi untuk lingkungan Microsoft Windows yang menyediakan lapisan emulasi untuk pengalaman Git command line. Jadi sebenarnya ketika kita menginstal Laravel biasanya masuk ke command line atau command prompt. Nanti bisa dipermudah kita menggunakan Gitbus ini. Kemudian yang ketujuh, suka membaca error. Ya, senjata terakhir yaitu suka membaca error. Karena untuk menjadi programmer yang andal maka Anda harus suka membaca error dan memperbaiki berdasarkan error yang Anda jumpai. Jadi biasanya para programmer pemula atau yang baru belajar programming biasanya kalau ketemu error sudah menyerah atau putus asa, tapi sebaiknya tidak boleh ya. Jadi kalau bisa baca error, kemudian errornya di mana, perbaiki sampai berhasil. Oke, kita lanjut untuk berikutnya. Yang pertama download dan install Laragon ya. Jadi kita bisa download dulu di website resmi. Namun di sini saya sudah mendownload agar video tutorial ini atau video pembelajaran ini tidak terlalu lama. Jadi silakan Anda akses di laragon.org download/index.html. Jadi Anda bisa akses di sini. Ya, jadi saya menggunakan edisi Laragon Full. Jadi bisa di-download Laragon Full, ukurannya 130 MB. Ya, jadi untuk ininya bisa Anda download sendiri. Jadi di sini punya saya sudah tersedia. Jadi saya tinggal install. Jadi kita coba untuk install. Oke. Di sini ada select the language to use during the installation. Kita pilih English. Oke, selanjutnya untuk setup Laragon kita klik next. Untuk pathnya saya tidak di directory C karena ketika nanti sistem saya di Windows bermasalah, kena virus ataupun trouble, biasanya file C tersebut harus diinstal ulang atau directory di C tersebut harus diinstal ulang, jadi nanti akan bermasalah. Saya pilih di directory F atau Code19 ini. Oke, kita klik next. Selanjutnya klik next saja.
kemudian install. Oke, tunggu sampai selesai ya, mungkin bisa Anda sambil dengerin lagu ataupun bikin kopi. Silakan tunggu sebentar. Oke, sudah hampir selesai, jadi tunggu beberapa saat lagi. Oke, langsung saja run Laragon. Kita beri checklist atau centang, klik button atau tombol finish. Maka secara otomatis Laragon akan berjalan. Anda bisa langsung klik start all. Ini untuk Apache sudah berjalan di port 80. Oke, tunggu beberapa saat karena di sini untuk MySQL belum berjalan, malah not responding. Sebentar, kita tunggu. Oke, MySQL-nya sudah berjalan. Jadi bisa dikatakan penginstalan Laragon ini sudah berhasil. Namun kita coba untuk klik pada bagian web untuk memastikan localhost sudah berjalan. Kita cek apakah di sini MySQL juga sudah berjalan. Kita ketik php MySQL karena tentunya ini akan berguna ketika kita membuat aplikasi atau web menggunakan database. Nah, di sini sebenarnya untuk permission access PHP MyAdmin-nya di server lokal Laragon belum tersedia. Jadi kita harus mendownload untuk PHP MyAdmin-nya. Poin kedua, install Laragon pada komputer atau laptop sudah kita lakukan. Yang ketiga adalah download PHP MyAdmin di www.phpMyAdmin.net/downloads. Webnya sudah saya akses. Tinggal Anda download untuk versi 5.02. Jadi Anda klik saja, nanti Anda download. Anda tinggal ekstrak saja. Klik kanan, kemudian ekstrak file. Jadi Anda ekstrak di folder yang sama atau di program di sini Code19F program, jadi nanti akan muncul di sini. Di sini sudah ada foldernya sama persis dengan nama file zip-nya. Kita masuk ke folder PHP MyAdmin 502 all language. Nah, di sini harus kita rename, klik kanan saja. Kemudian rename, kita beri nama PHP MyAdmin. Ingat penulisannya di sini PHP dengan kecil PHP, kemudian M-nya besar, kemudian huruf A-nya besar, jadi PHP MyAdmin. Oke. Kemudian kita copy, klik kanan, copy, kopikan di file Laragon etc apps. Jadi jangan lupa di Laragon etc apps. Kita masuk ke direktori Laragon, jadi saya bisa aja Laragon, kemudian etc, terus kemudian apps. Nah, di sini kita pastekan. Oke. Tunggu beberapa saat sampai selesai. Oke, folder PHP MyAdmin yang kita pastekan di sini sudah masuk. Jadi kemudian coba klik bagian localhost PHP MyAdmin, kemudian ada enter. Ini sudah mulai muncul untuk username, password. Nah,
Di sini secara default sebenarnya di username-nya menggunakan root, kemudian passwordnya kosong, jadi tidak ada. Tinggal klik saja go. Nah, di sini kita harus merestart apa saja. Kita buka Laragon panelnya atau kontrol panel dari Laragon, kemudian kita stop. Oke, tunggu sebentar, kemudian start kembali, start all. Nah, sudah jalan. Kita masuk lagi di sini, ketik root di bagian phpMyAdmin, kemudian go. Nah, di sini sudah masuk di database phpMyAdmin. Jadi nantinya Anda bisa menggunakan bagian ini sebagai penyimpanan data, yaitu pembuatan database. Nah, di sini untuk penginstalan Laragon sudah selesai. Jadi kita akan kembali ke penginstalan berikutnya, yaitu melakukan penginstalan Node.js. Dan untuk bagian ini tentunya akan saya bahas di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe di Code19. Oke, sampai ketemu di video tutorial selanjutnya.